Selamat pagi Bu Ailien. Selamat pagi Bu Acu. Wah, hari ini cuacanya cerah sekali ya. Iya, matahari bersinar cerah. Iya, ada pelangi di sana. Nah, waduh bagus sekali ya. Ada bunga-bunga pagi ini bermekaran. Bener, bunganya cantik-cantik loh. Iya. Wah, cerah semuanya itu sekali. siapa yang ciptakan ya Bu Ailien? Tentunya Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Oh iya, terima kasih banget ya, Tuhan begitu baik sama kita. Wah, hari ini sudah hari Minggu loh. Iya benar. Yuk, kita sapa anak-anak sekolah Minggu. Ayo. Ayo. Halo anak-anak sekolah Minggu. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita jumpa lagi dalam sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Wah, anak-anak, hari ini tadi Bu Ailien dan Bu Acun sangat gembira sekali karena cuacanya sangat cerah. Iya, gimana kalau kita mulai aja sekolah Minggu hari ini? Pasti sudah nggak sabaran kan? Ayo, semuanya berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, dari pagi, siang dan sore hari, bahkan malam hari, Tuhan selalu menjaga kita. Ayo anak-anak semangat, kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sekali lagi. Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita memulai kembali, kita akan mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Dan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan pada hari ini melalui firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Nah anak-anak, ayo semuanya kita semangat, kita mau memuji Tuhan ya. Senang sekali kita semua menjadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam di surga. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam di surga. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Wah, senang ya jadi anak Tuhan. Bacun mau tanya, kenapa ya anak-anak senang jadi anak Tuhan? Ada yang tahu nggak ya? Wah, pasti semuanya sudah tahu ya kenapa senang jadi anak Tuhan. Kalau Bu Ailian, kenapa senang jadi anak Tuhan? Karena Tuhan itu sudah menciptakan kita, Tuhan juga sudah menebus dosa kita. Iya, iya, kita punya Tuhan yang besar, Allah yang hebat, yang menciptakan semua isi bumi ini, termasuk Bu Acun, Ibu Ailian, dan anak-anak semua. Yuk kita puji nama Tuhan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
hutannya penuh dengan pohon. Aduh, ada nyamuk. Pohon-pohonnya bagus sekali. Ada anak-anak. Hai, selamat pagi. Anak-anak di rumah apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Kezia hari ini. Coba anak-anak lihat. Kak Kezia lagi ada di hutan. Coba kita dengar. Ada suara burung. Ada suara jangkrik. Wah, siapa yang pernah ke hutan? Angkat tangannya. Ada yang pernah ke hutan seperti Kak Kezia hari ini? Wah, pohon-pohonnya tinggi sekali. Wah, rumputnya banyak sekali. Aduh, ada nyamuk juga. Gatal sekali kalau ada di hutan. Nah, hari ini sebelum Kak Kezia akan cerita, Kak Kezia akan ajak anak-anak di rumah untuk pergi berpetualang, berjalan bersama-sama. Yuk, kita berpetualang ke tempat lain. Wow, lihat di belakang ada sungai. Aduh, kita berteduh dulu lah di bawah pohon. Harinya panas hari ini karena cerah, matahari bersinar terang. Untung pohonnya besar, jadi bisa melindungi Kak Kezia dari sengatan matahari. Wah, lihat anak-anak, indah sekali ya. Langit cerah, awan-awan terlihat begitu jelas. Ada kupu-kupu juga berterbangan. Wah, indah sekali ciptaan Tuhan. Yuk kita jalan-jalan lagi ke tempat lain. Ikutin ya. Siapa anak-anak di rumah yang suka pergi ke pantai? Segernya pantai, indah sekali. Wah, airnya biru. Wow, senangnya bisa ke pantai, main ombak, main pasir. Nah, anak-anak, ingat cerita minggu lalu? Ingat, siapa yang minggu lalu juga datang sekolah minggu? Bukan datang, ikut sekolah minggu dari rumah. Lihat Zoom, lihat YouTube. Nah, bersama mama papa. Siapa yang minggu lalu ingat cerita tentang apa ya? Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang penciptaan. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan bumi ini. Ada yang ingat berapa hari? Betul, ada 6 hari. Hari yang ke-7 Allah beristirahat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berpetualang bersama. Tadi kita pergi kemana? Ya, pergi ke hutan. Kemudian kita pergi melihat sungai dan ada kupu-kupu. Sekarang kita ada di pantai bersama-sama. Wow, indah sekali ya. Hutan indah, sungai indah, pantai indah, hewan-hewan juga indah. Ada banyak sekali jenis hewan. Jari-jari Kak Kezia sudah tidak bisa lagi menghitung berapa banyak jenis-jenis hewan. Karena ada banyak sekali. Wah, ada yang tahu siapa yang menciptakan itu semua? Coba Kak Kezia mau dengar. Ada yang tahu siapa yang menciptakan itu semua?
Ya, benar. Yang menciptakan itu semua adalah Tuhan Allah. Wah, seperti lagu yang dinyanyikan tadi, kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat. Nah, hari ini sebelum kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, hari ini kita masih belajar dari kitab pertama yang ada di dalam Alkitab. Ada yang tahu kitab apa itu? Ya, kitab Kejadian. Hari ini kita akan belajar mengenai tugas dari pencipta. Nah, tadi siapa pencipta dunia ini? Ingat siapa? Ya betul, Tuhan Allah yang menciptakan kita semua. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk sekolah minggu. Walaupun kami sekolah minggu dari rumah, tapi kami mau bersemangat. Kami mau bersemangat belajar firman Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berpetualang bersama ke berbagai tempat. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tugas dari pencipta. Ya, tugas dari pencipta yang diambil dari kitab Kejadian. Nah, anak-anak, Kak Keja mau tanya. Kalau anak-anak mendapatkan tugas dari mama, kira-kira anak-anak melakukan atau tidak ya? Apa aja biasanya mama memberi tugas? Tugas untuk mungkin membereskan mainan, mandi, bersih-bersih, ya, menjaga adik. Itu tugas dari mama biasanya. Apakah anak-anak melakukannya? Tugas yang diberi oleh mama. Pasti ya, kalau enggak mama ngomel terus. Pasti selalu menyuruh tidak berhenti-henti. Nah, kalau anak-anak mendapat tugas dari bapak atau ibu guru, apakah anak-anak juga melakukannya? Oh, pasti dong, benar. Kalau tidak melakukannya, anak-anak bisa mendapatkan nilai yang jelek. Bapak ibu guru bisa marah. Ya, kalau tugasnya tidak dilakukan. Nah, anak-anak, kita mau lihat yuk ciptaan Allah. Apa aja ciptaan Allah di dunia ini? Nah, lihat, ada matahari, ada pelangi, ada hewan-hewan yang lucu, ada bintang, ada bunga, dan ada burung-burung. Wow, keren sekali ya. Bukan hanya itu, ada juga banyak ciptaan lainnya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu hari keberapa Allah menciptakan manusia? Ingat. Nah, benar. Allah menciptakan manusia yaitu pada hari terakhir, hari ke-6. Ingat siapa manusia pertama yang diciptakan Allah? Dan laki-laki dan perempuan tentunya ya. Ingat siapa namanya? Betul, Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa melahirkan, punya anak dan memenuhi bumi ini. Kita termasuk juga keturunan dari Adam dan Hawa. Wah, semua manusia jadi banyak di bumi ini. Nah, Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan istimewa. Anak-anak tahu kalau kita manusia diciptakan istimewa loh. Iya, kita diciptakan istimewa. Oleh karena itu, kita juga diberi tugas oleh pencipta kita. Nah, kalau anak-anak biasa diberi tugas oleh mama, papa, atau bapak ibu guru di rumah, apakah anak-anak tahu kita juga diberi tugas oleh sang pencipta kita, yaitu Allah. Ya,
Ya. Nah, karena kita diciptakan istimewa, kita diberi tugas oleh Allah. Apa ya tugasnya itu ya? Ya, tugas manusia adalah menjaga dan memelihara ciptaan Allah. Bagaimana caranya? Aku kan masih kecil. Bagaimana aku bisa menjaga dan memelihara ciptaan Allah? Coba, tadi kita sudah pergi ke banyak tempat. Ya, kita sudah melihat banyak ciptaan Allah. Nah, tadi Bu Kesia juga udah bilang kalau manusia juga termasuk ciptaan Allah. Jadi, Kak Kesia, anak-anak di rumah, Mama, Papa, dan teman-teman semua adalah ciptaan Allah. Jadi, contoh perbuatan kita menjaga dan memelihara ciptaan Allah adalah yang pertama, yaitu kita harus mengasihi sesama manusia. Karena kita ini ciptaan Allah, adik kita ciptaan Allah, mama ciptaan Allah, papa ciptaan Allah, dan semua orang yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, manusia. Maka cara kita menjaga dan memelihara salah satu contoh perbuatan yang bisa anak-anak langsung lakukan, yaitu adalah dengan mengasihi sesama manusia. Banyak yang kita bisa lakukan mengasihi dan sesama manusia. Yaitu tuh lihat ada gambarnya. Kalau ada yang terjatuh kita bisa tolong. Kalau ada yang kelaparan kita bisa beri makan. Kalau ada yang sakit kita beri semangat supaya cepat sembuh. Nah, banyak yang kita bisa lakukan mengasihi sesama manusia. Ada lagi loh contoh perbuatan memelihara dan menjaga ciptaan Allah, yaitu yang nomor 2. Yuk kita melihat gambar. Nah, dengan membuang sampah pada tempatnya. Tuh siapa yang masih mungkin dari mobil langsung membuang sampah dari jendela mobil, pluk, ke jalanan atau ke tempat yang bukan tempatnya. Oh, itu tidak boleh. Kita kan harus memelihara ciptaan Allah yang indah ini. Apalagi nih seperti Ibu Kesia ada di pantai. Anak-anak kalau pergi ke pantai tidak boleh juga ya membuang sampah sembarangan di pantai. Pantainya nanti jadi kotor. Terus nanti sampahnya pergi ke lautan. Kalau sampahnya kotor nanti ikan-ikan jadi mati. Wah, kita tidak memelihara ciptaan Allah kalau begitu. Jadi kemanapun anak-anak pergi, tadi ke pantai, ke hutan, atau ke sungai, anak-anak harus tetap membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tuh, kita mendapatkan tugas spesial dari pencipta kita, Allah. Kalau anak-anak tidak melakukan tugas dari ibu guru ataupun dari mama aja takut. Ya, dan pasti dikerjakan. Apalagi kita mendapatkan tugas dari Allah untuk memelihara dan menjaga ciptaannya. Yuk kita lihat lagi apa ya contoh perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara ciptaan Allah. Ya, merawat tanaman. Apakah anak-anak di rumah punya tanaman bunga, pohon-pohon berbuah? Nah, kalau punya tanaman di rumah harus dirawat dengan baik supaya tidak mati. Berarti harus disiram, diberi pupuk supaya tanamannya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kita lihat lagi contoh perbuatan memelihara dan menjaga ciptaan Allah yang bisa anak-anak lakukan. Yang keempat, tuh menyayangi binatang peliharaan. Tuh, siapa yang di rumah suka merawat kucing, merawat kelinci, atau merawat anjing? Tuh, kalau anak-anak punya hewan peliharaan di rumah, tidak boleh dipukul ya. No, tidak boleh dipukul. Kalau anak-anak sudah mau menjaga dan memelihara mereka, apalagi sudah tinggal di rumah, anak-anak harus menyayangi mereka, merawat mereka juga dengan baik.
hewan-hewan tadi dengan memberi makan, memberi minum, memberi tempat tidur yang baik. Tidak boleh dipukul ya, tidak boleh ditendang. Itu sama dengan kita tidak memelihara dan menjaga ciptaan Allah. Wah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama tugas dari pencipta, yaitu kita menjaga dan memelihara ciptaan Allah. Nah, anak-anak, siapa yang setelah melihat sekolah minggu hari ini langsung mengerjakan contoh perbuatan tugas dari pencipta? Wah, pasti anak-anak bisa melakukannya di rumah. Bisa kan mengasihi sama manusia? Di rumah kan ada mama, ada papa, ada adik, ataupun ada kakak. Ada anak langsung bisa mengasihi mereka, bisa berbagi makanan. Tadi juga membuang sampah pada tempatnya, contoh perbuatan memelihara dan menjaga bumi ini. Terus anak-anak juga bisa merawat tanaman, menyirami tanaman, dan menyayangi hewan peliharaan dengan baik. Nah, anak-anak, yuk kita kerjakan bersama-sama tugas dari pencipta. Kita sudah diciptakan sangat istimewa. Kita diciptakan dengan sangat baik. Kita diciptakan dengan akal budi. Akal budi itu berarti bisa berpikir, bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Allah, pencipta kita, kita juga harus mengikuti tugas dari pencipta. Yuk sama-sama kita kerjakan. Pasti kalau anak-anak sudah mengerjakannya, wah pasti Tuhan senang. Anak-anak mengerjakan tugas dari Sang Pencipta. Ya, ikutin bersama-sama ya. Hari ini kita belajar sampai di sini. Wah, cukup sekian. Kak Keisha akan pergi dari pantai yang indah ini. Nah, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Kami bisa mengerjakan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kami. Walaupun kami masih kecil, kami bisa melakukan tugas-tugas memelihara dan menjaga bumi ini. Tugas-tugas yang sederhana seperti mengasihi sesama manusia, merawat tanaman, menyayangi hewan peliharaan, dan membuang sampah pada tempatnya. Tuhan, tolong kami supaya kami terus ingat, supaya kami terus mengerti bahwa Tuhan menciptakan kami istimewa dan kami memiliki tugas yang harus kami kerjakan, yaitu memelihara dan menjaga bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang besar yang bisa menciptakan seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Wah, anak-anak bagus sekali ya cerita Alkitab hari ini. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia yang paling mulia dari segala ciptaan Tuhan. Mari kita akan selalu menjaga semua ciptaan Tuhan yang lain. Ayo anak-anak, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Sebelumnya, mari kita akan saksikan pengumuman. Nah, sekolah minggu tetap diadakan setiap minggu
pukul 8 pagi loh. Sekolah minggu juga bisa kita saksikan melalui YouTube dan Facebook setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3. Kemudian sekolah minggu tatap muka akan melalui Zoom setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4. Jadi minggu depan tanggal 25 Juli 2021 pada pukul 8 sekolah minggu akan diadakan secara tatap muka melalui Zoom. Nah, adik-adik, untuk minggu ke-5 sekolah minggu akan dilaksanakan live streaming melalui YouTube, Facebook, dan Zoom. Oh iya, adik-adik juga bisa terus memberikan persembahan untuk sekolah minggu ini ya. Nah, nanti adik-adik bisa memberikannya, minta tolong sama papa mama. Nanti akan diberikan link barcode seperti di layar adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan sekolah minggu kita hari ini. Ibu Acun selalu berpesan supaya kita selalu memperhatikan kesehatan kita. Ya, rajinlah selalu untuk menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih. Lalu apa lagi ya Bu Elien? Dan kita juga harus menjaga jarak ya. Nah, adik-adik, karena sekarang kita sudah sekolah, adik-adik juga harus menjaga kesehatan ya. Kemudian adik-adik juga tidak perlu keluar rumah jika tidak penting atau tidak perlu ya. Karena sudah sekolah harus menjaga kesehatannya. Iya, dan jangan lupa untuk selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan di channel Zoom bersama guru-guru tercinta kalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.